Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sehat. Bertemu lagi dengan saya, Dr. Gigi C. Daramanja, dari Departemen dan Instalasi Radiologi Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Gigi, dan Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Sumatera Utara. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai prinsip, klasifikasi, dan interpretasi kista rahang melalui radiograf. Radiografi kedokteran gigi berperan penting dalam membantu menegakkan diagnosis. Salah satu lesi yang sering ditemukan di rongga mulut adalah kista. Kista rahang merupakan suatu lesi yang tampak serupa satu dengan yang lainnya, sehingga diperlukan pemeriksaan radiografi untuk melihat ciri khas tertentu dari setiap jenis kista. Video ini juga membahas mengenai bagaimana mengenali ciri-ciri radiograf berbagai jenis kista, memahami pola-pola khas yang muncul pada citra radiograf, dan menerapkannya dalam proses penegakan diagnosis secara sistematis dan ilmiah. Kista adalah rongga patologis yang berisi cairan, dilapisi oleh epitel, dan dikelilingi oleh dinding jaringan ikat. Kista lebih sering terjadi pada rahang daripada tulang lainnya, karena sebagian besar kista berasal dari sisa-sisa epitel odontogenik yang tersisa setelah pembentukan gigi. Kista memiliki bentuk bulat atau oval berdasarkan akumulasi cairan di dalam rongga. Misalnya, di dalam ruang udara seperti sinus maksilaris, kista tumbuh tanpa hambatan dan secara konsentris, sehingga menghasilkan bentuk bulat. Tetapi ketika tumbuh di dalam tulang, bentuknya dipengaruhi oleh hambatan dari jaringan keras yang berdekatan. Sebagai contoh, balon berisi air akan memiliki sisi yang rata ketika diletakkan di atas meja. Demikian pula, kista yang mencapai segmen tulang kortikal yang tebal dapat memiliki sisi yang rata. Berdasarkan etiologinya, kista terbagi menjadi 3. Pertama, kista odontogenik adalah kista yang terbentuk dari sisa jaringan pembentukan gigi atau odontogenik yang mampu berproliferasi dan potensial menjadi tumor. Kedua, kista non-odontogenik adalah kista yang berasal dari sisa epitel non-odontogenik, misalnya epitel yang berasal dari fusi proses wajah selama perkembangan embrio. Ketiga, pseudokista didefinisikan sebagai rongga patologis tanpa lapisan epitel dengan temuan klinis dan radiologis yang serupa dengan kista sebenarnya. Adapun klasifikasi kista secara lengkap ialah kista dibagi menjadi 3, yaitu odontogenik, non-odontogenik, dan pseudokista berdasarkan etiologinya. Kista odontogenik dibagi lagi menjadi 2, yaitu perkembangan dan inflamasi. Pada kista odontogenik perkembangan, terdapat kista dentigerus, kista bifurkasi bukal, kista odontogenik keratokistik, kista sindrom nevusel basal, kista odontogenik kelenjar, dan calcifying odontogenik cyst. Pada kista odontogenik inflamasi terdapat kista radikular, kista residual, dan kista periodontal lateral. Adapun kista non-odontogenik dibagi menjadi 2 yang berasal dari jaringan lunak dan nasopalatin duct. Adapun yang berasal dari jaringan lunak ialah kista nasolabial, triglossal duct cyst, branchial cleft cyst, dermoid cyst, dan lymphoepithelial cyst of parotid gland. Yang terakhir adalah pseudokista, salah satu contohnya adalah simple bone cyst. Pembahasan pertama adalah kista odontogenik. Kista yang pertama adalah kista radikular, dikenal juga dengan nama periapical cyst, apical periodontal cyst, dan dental cyst. Kista ini merupakan kista yang paling umum terjadi dan biasanya terbentuk ketika sisa sel epitel dirangsang oleh produk inflamasi dari gigi non-vital. Lokasi kista ini umumnya berada di apeks dari gigi non-vital dan 60% dari kista ini ditemukan pada maksila sekitar gigi incisivus dan gigi caninus.
Kista ini biasanya berukuran sekitar 0,5 sampai 1,5 cm dan berbentuk bulat unilokular dengan batas yang jelas dan tegas serta konten radiolusen. Jika ukuran kista besar, maka dapat mengubah posisi akar, menyebabkan resorpsi akar, dan memperlebar lempeng kortikal maksila atau mandibula dalam bentuk yang melengkung. Kista residual adalah kista yang tersisa setelah pengangkatan kista atau pencabutan gigi. Lokasi kista ini berada pada daerah edentulus dengan pusat kistanya berada di atas nervus canalis alveolar inferior. Kista ini memiliki ukuran yang berkisar dari 2-3 cm, berbentuk bulat unilokular, berbatas jelas dan tegas, dengan konten yang radiolusen. Kista residual dapat menyebabkan resorpsi akar dan perubahan posisi akar, serta memperlebar lempeng kortikal luar rahang. Kista periodontolateral atau botiroid odontogenic cyst, kista odontogenik non-inflamasi yang diduga berasal dari sisa sel epitel malases di ruang ligamen periodontal yang berdekatan dengan permukaan akar gigi, dengan site di sebelah akar gigi vital, mandibula atau incisivus dan premolar, dan maksila yaitu incisivus dan caninus dengan size lebih kurang 1 cm dengan bentuk bulat atau oval atau teardrop. Pada kista yang lebih besar berbentuk irregular dengan jumlah yang unilokular, border batas jelas dan tegas, konten radiolusen, dan association menyebabkan hilangnya lamina dura akar gigi sebelahnya dan dapat menggeser gigi sebelahnya. Kista dentigerous dengan nama lain follicular cyst. Kista ini merupakan kista yang terbentuk di sekitar mahkota gigi yang belum erupsi. Lokasi kista ini tepat di atas mahkota gigi yang belum erupsi, biasanya pada molar ketiga atau caninus maxilla, dengan ukuran yang lebih besar dari 5 mm. Kista dentigerous umumnya berbentuk bulat atau melingkar, unilokular, berbatas jelas dan tegas, dengan konten radiolusen. Kista ini dapat menggeser gigi yang terkait ke arah apikal dan juga memperlebar lempeng kortikal rahang yang terkait. Kista bifurkasi bukal yang dikenal juga dengan mandibular inflated buccal cyst, periodontal cyst, inflammatory periodontal cyst. Kista ini berasal dari sel apital yang terletak di membran periodontium bifurkasi gigi yang berakar lebih dari satu. Kista ini biasanya ditemukan paling sering pada bagian furkasi bukal gigi molar pertama mandibula yang diikuti oleh molar kedua. Kista ini kadang-kadang bersifat bilateral. Pada foto periapikal dan panorami, kista ini dapat terlihat berpusat sedikit distal dari furkasi gigi yang terlibat. Dengan ukuran 2x3 cm, berbentuk melingkar atau oval, unilokuler, yang berbatas jelas dan tegas namun di beberapa kasus tidak terlihat jelas. Selain itu, kista ini memiliki konten yang radiolusen. Kista ini dapat menyebabkan ujung akar molar yang terlibat terdorong ke dalam lempeng kortikal lingual mandibula dan permukaan okklusal berujung ke arah bukal mandibula. Tumor odontogenik keratokistik yang dikenal juga dengan keratokista odontogenik dan kista primordial. WHO telah mengklasifikasikan lesi ini menjadi tumor odontogenik unisistik atau multisistik berdasarkan karakteristik epitel lapisan yang mirip tumor karena tampilan kasar dan radiografi dari kod bersifat kistik. Adapun umumnya, kod ini ditemukan di posterior mandibula, sekitar 90% terjadi di posterior gigi taring, dan ramus sekitar lebih dari 50%. Epicentrumnya terletak di superior kanal saraf alveolar inferior, dengan ukuran 2x5 cm dan berbentuk bulat atau oval, namun dapat berbentuk scallop jika lebih besar. Lesi ini berjumlah unilokuler pada kasus non-sindromik dan multilokular jika berhubungan dengan sindrom Golding-Gault, dengan border yang jelas dan tegas serta konten radiolusen. Lesi ini dapat menyebabkan ekspansi tulang minimal, pertumbuhan cenderung menyusup sepanjang tulang, dapat menyebabkan pergeseran gigi atau resorpsi akar ringan. Kanalis alveolar inferior dapat terdesak ke bawah. Pada rahang atas, lesi ini bisa meluas ke sinus maxillaris tanpa menyebabkan deformasi signifikan. Sindrom nervus sel basal, di mana sindrom ini juga dikenal dengan sindrom karsinoma sel basal nevoid dan sindrom Golding-Gault. Sindrom ini diwariskan sebagai sifat dominan autosomal dengan ekspresi yang bervariasi. Sindrom ini biasa muncul dari awal kehidupan, biasanya setelah berusia 5 tahun dan sebelum usia 30 tahun,
dengan perkembangan kot di dalam tulang rahang dan karsinoma sel basal kulit. Lesi ini biasanya ditemukan di bagian mandibula posterior dan ramus maksila posterior dan dapat muncul di beberapa kuadran sekaligus, kulit serta skeletal dengan ukuran 2x3 cm. Umumnya berbentuk bulat atau oval multilokuler, merupakan salah satu ciri khas dari sindrom ini dengan border yang jelas dan tegas serta konten radiolusen. Adapun lesi ini dapat menyebabkan ekspansi tulang minimal dan menyebabkan resorpsi akar atau pergeseran gigi ringan. Namun lesi ini tidak dapat menembus korteks kecuali terjadi infeksi sekunder, dan lesi ini juga tidak dapat menyebabkan deformasi wajah yang besar. Odontogenic cyst atau sinonim Odontogenic cyst, kista langka yang berasal dari epitel odontogenik dengan spektrum karakteristik yang mencakup ciri-ciri kelenjar saliva seperti sel penghasil lendir. Dengan site sering terjadi di mandibula, terutama bagian anterior dan di rahang atas, umumnya di daerah globulomaxillaris, dengan size bervariasi berkisar 2-5 cm dengan shape yang oval atau bulat dengan tepi bergelombang atau scallop. Dengan jumlah unilokular atau multilokular, dengan border yang jelas dan tegas, konten radiolusen, dan association perluasan lempeng kortikal luar rahang dengan daerah perforasi melalui korteks dan pergeseran gigi. Adapun calcifying cystic odontogenic tumor atau dengan nama lain calcification epithelial odontogenic cyst, dentogenic ghost cell tumor, dan Gorlin cyst memiliki site pada tulang anterior molar pertama, caninus, dan gigi sulung dengan size yang sangat bervariasi, dengan shape bulat atau oval hingga irregular dengan jumlah multiple, dan border terdefinisi dengan baik dan berkorteks dengan bentuk melengkung seperti kista, hingga tidak terdefinisi dengan baik dan tidak teratur dengan konten radiolusen dan mix, dengan association menghambat erupsi, pergeseran gigi dan resorpsi akar, serta terjadinya perforasi pada lempeng kortikal. Bahasan kedua adalah kista non-odontogenik. Kista ductus nasopalatin dengan sinonim nasopalatin canal cyst, incisive canal cyst, nasopalatin cyst, median palatin cyst, dan median anterior maxillary cyst. Kista ini adalah kista yang terbentuk dari sisa epitel embryonik ductus nasopalatinus yang berproliferasi dan degenerasi kistik. Untuk site, berada pada foramen atau kanal nasopalatina. Untuk size, kurang lebih 1,5 x 2 cm. Shape, bulat atau oval, terkadang adanya bayangan tulang belakang hidung sehingga terlihat berbentuk hati. Jumlah unilokuler, border batas jelas dan tegas, konten radiolusen, association mendorong akar incisivus sentral ke arah distal dan menyebabkan resorpsi akar. Kemudian ada kista nasolabial dengan sinonim nasoalveolar cyst. Kista ini merupakan kista visura yang terbentuk dari epitel pada garis fusi prosesus globular, hidung lateral, dan rahang atas. Site berada berdekatan dengan prosesus alveolar di atas apeks gigi incisivus. Size kurang lebih 1 x 2 cm. Shape melingkar atau oval. Jumlah unilokuler. Border batas jelas dan tegas. Konten radiolusen. Association menyebabkan erosi pada tulang di bawahnya, meningkatkan radiolusen prosesus alveolar, dan garis batas inferior fossa nasal membengkok ke arah posterior. Yang terakhir ada kista ductus triglossal. Kista ini merupakan kista bawaan dari lahir yang paling umum. Site berada pada midline leher hingga di bawah atau pada tingkat tulang hyoid. Size kurang lebih 1-4 cm. Shape bulat atau oval. Jumlah unilokuler. Border batas jelas dan tegas, konten radiolusen. Association 1 bila terinfeksi dapat menimbulkan pembengkakan eritema, nyeri, dan perlekatan pada jaringan sekitar. 2. Kista dapat bergerak ke atas saat menelan atau menjulurkan lidah. Selanjutnya adalah branchial cleft cyst yang berkaitan dengan sisa dari epitel branchial arch embryonic, di mana kelainan ini bersifat kongenital, namun kista dapat tidak terdeteksi hingga terjadi pembengkakan. Pada 90% kasus yang berkaitan dengan branchial cleft cyst, kista terletak pada batas otot sternocleidomastoid, lateral ruang karotis, dan posterior kelenjar submandibula. Ukurannya bervariasi dari 1 cm sampai dengan 10 cm, berbentuk oval unilokular,
berbatas jelas dan tegas dengan contradilucent, di mana kista ini dapat terbentuk dari cairan yang berasal dari sinus sehingga dapat menyebabkan terjadinya infeksi. Berikutnya adalah dermoid cyst. Kista ini berasal dari teratoma sel embrio pluripotent yang terperangkap pada saat perkembangan janin. Pada beberapa kasus, kista ini dapat mengandung tulang, gigi, otot, ataupun rambut. Lokasinya 10% pada kepala dan leher, terutama bagian mata, serta 1-2% pada rongga mulut. Lebih dari 85% kista ini berukuran kurang lebih 10 cm, berbentuk dom piat multilokular, berbatas jelas dan tegas dengan contradilucent, dan dapat berupa radio opak apabila terbentuk tulang atau gigi dalam jaringan ini. Jika kista ini berada pada rongga mulut, maka dapat mengganggu pernapasan, berbicara, serta makan. Lalu, kista non-odontogenik yang terakhir adalah lymphoepithelial cyst of parotid gland, di mana kista ini melibatkan dan berada pada kelenjar parotis yang umumnya berkaitan dengan penyakit autoimun. Biasanya terletak dalam parenkim kelenjar parotis dengan ukuran kurang lebih 0,5 sampai dengan 5 cm, berbentuk bulat unilokular, berbatas jelas dan tegas, di mana pada pemeriksaan CT scan terlihat radio opak yang mengindikasikan adanya cairan berbentuk tulang ataupun gigi dalam jaringan ini. Kista ini dapat tumbuh cukup besar sehingga dapat menekan jaringan di sekitarnya dan menimbulkan rasa tidak nyaman serta pembengkakan. Kista yang terakhir adalah pseudokista. Selanjutnya ada simple bone cyst atau dengan nama lain traumatic bone cyst, hemorrhagic bone cyst, extravasation cyst, progressive bone cavity, solitary bone cyst, dan unicameral bone cyst adalah rongga di dalam tulang yang dilapisi jaringan ikat yang mungkin berisi cairan ataupun kosong tanpa cairan. Dengan site pada mandibula terutama pada bagian ramus, posterior dysplasia cemento-osseous, fibrosa, dan di antara akar gigi. Dengan size umumnya berukuran kecil hingga sedang kurang lebih 1 sampai dengan 5 cm, dengan shape oval, jumlah unilokuler, border batas jelas dan tegas, dengan konten radiolucent, serta association yang pertama adalah menyebabkan perubahan pada semua tulang di sekitar akar gigi, tetapi lamina dura tetap utuh atau hanya sebagian yang terganggu. Yang kedua adalah mengikis permukaan endosteal cortex luar mandibula. SBC memiliki kecenderungan untuk tumbuh di sepanjang sumbu panjang tulang sehingga menyebabkan ekspansi yang minimal. Demikianlah pembelajaran mengenai prinsip, klasifikasi, dan interpretasi kista rahang melalui radiograf. Semoga menambah pemahaman dan membantu klinisi dalam mengenali gambaran kista rahang secara radiograf. Juga bermanfaat untuk mahasiswa yang sedang menjalani STISLab dan pendidikan profesi kedokteran gigi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.